Ya buat saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa, lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Darah mengalir darah saya seorang perwira, ya, seorang perwira TNI. Nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takutin nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doang. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi ini, Jawara Betawi lagi mantau lu. Hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat. Enggak. Di atas langit ada langit. Suatu saat lu akan bakal jatuh juga. Hati-hati. Saya tidak kenal dengan saudara dan saya tidak punya masalah dengan saudara. Kok tiba-tiba saudara muncul di video mau mengajak saya fight duel, dan saudara lah yang berani menantang saya. Ya kalau menantang dengan kebenaran nggak apa-apa. Kalau menantang dulu kayak orang gila tuh menantang orang ya sebenarnya enggak benar gitu loh. Apalagi menantang saya tidak menjual dan saya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara sebangsa mahir, rame-rame ini dari DPO apa kan? Ya kan? Drip ini mereka cari saya. Saya nggak ada urusan sama kalian, ya. Saya tuh nggak pernah berurusan sama kalian, enggak. Ya, yang saya urusin masalah tentang urusan saya sama Hercules. Nggak ada urusannya sama kalian, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Cacan, Panglima Brigade Jawara Betawi 411, mengingatkan kepada kau Hercules, jangan coba-coba corek anak buah saya. Saya dapat info kelompok kalian sedang mencari saudara saya. Kalau itu terjadi, saya Abi Cacan menyatakan perang terhadap Hercules. Kami Jawara Betawi Brigade 411 tidak gentar sedikit. Kaki bakal kepala bakal kaki demi membela anak buah saya. Siapapun kalian berani corek anak buah saya, kan saya katakan demi Allah, saya tidak gentar. Walaupun saya dalam kandung ini, insya Allah saya siap menghadapi kalian. Tapi kalau kalian mau bertaik-taik di Jakarta, silakan. Tapi kalau kalian bikin gaduh, apalagi mengancam, para purnawirawan melecehkan, ini luar biasa. Apalagi sekarang kalian sedang mencari anak buah saya. Ingin begitu, saya tidak bisa. Saya siap menyatakan perang dengan kau. Siapa kau? Saya Bangsa Abjad, Panglima Jawara Betawi Brigade 411, saya berkata siap menghadapi. Dan kami keluarga besar Brigade Jawara 411 siap membersamai perjuangan purnawirawan TNI. Jawara Betawi yang berhasil mengusir Hercules dari Tanah Abang. Hercules atau Rosario de Marshall dikenal sebagai preman yang menguasai Tanah Abang pada tahun 90-an. Namun pada tahun 1996, Hercules berhasil didepak oleh Jawara Betawi bernama Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu Kambing. Bang Ucu merupakan tokoh Jawara Betawi yang disegani, namun beliau ogah disebut preman. Bentrokan antara dua kelompok itu dikenal sebagai perebutan kekuasaan yang brutal dan begitu keras. Mengenal sosok Ucu Kambing yang berhasil singkirkan kelompok Hercules di Tanah Abang. Muhammad Yusuf Muhi juga dikenal sebagai Bang Ucu Kambing, adalah sosok terkemuka di daerah Tanah Abang dan dijuluki Panglima Perang Betawi. Diungkap oleh putra pertama Bang Ucu, Cato Badra Mandrawata alias Bang Catu, sang ayah berpulang pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 16.15 waktu Indonesia Barat di usianya yang ke-76 tahun. Diketahui sebelumnya Bang Ucu sudah 3 tahun jatuh sakit lantaran paru-parunya mengalami gangguan. Tetapi siapakah sebenarnya Muhammad Yusuf Muhi alias Bang Ucu Kambing? Berikut profil pendiri IKBT yang juga dikenal sebagai Panglima Perang Betawi. Bang Ucu Kambing dianggap sebagai sosok legendaris di Tanah Abang dan dikenal sebagai Panglima Perang Betawi. Ia mendapatkan julukan ini setelah berhasil mengusir kelompok Hercules dari Tanah Abang.
Pengusiran kelompok Hercules memungkinkan Bang Ucu Kambing mengambil alih kendali atas Tanah Abang. Namun, jauh sebelum persaingan kekuasaan, Bang Ucu Kambing telah memainkan peran penting di Tanah Abang. Peran Bang Ucu Kambing di Tanah Abang menjadi terlihat saat kejadian G30S yang mengakibatkan kematian beberapa Jenderal Angkatan Darat Indonesia pada 30 September 1965. Selama krisis keuangan tahun 1998, Tanah Abang tidak mengalami kerusuhan seperti daerah lain berkat Bang Ucu Kambing dan kelompoknya. Pada tahun 2013, selama konflik antara Ahok dan pedagang kaki lima di Tanah Abang, Bang Ucu Kambing memainkan peran kunci dalam meyakinkan pedagang untuk menduduki area relokasi yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Ketika kepemimpinan Ahok beralih ke Anies Sandiaga Uno, Bang Ucu Kambing tetap menjadi sosok yang dipercaya dalam menjaga ketertiban di Tanah Abang. Bang Ucu Kambing juga merupakan pendiri IKBT, Ikatan Keluarga Besar Betawi Tanah Abang atau Asosiasi Keluarga Besar Betawi di Tanah Abang. Saat ini IKBT dipercaya untuk mengelola layanan keamanan di Tanah Abang dan bagian barat Jakarta. Selama pemerintahan Bang Ucu Kambing, wilayah Tanah Abang diklaim bebas dari preman. Ia menyatakan bahwa jika ada preman, mereka akan dibina dan diberikan pekerjaan. Diketahui bahwa Bang Ucu Kambing memiliki dua pasang tato di tubuhnya. Tato pertama bertuliskan Lonely Heart dan yang kedua bertuliskan Kill of Tanah Abang. Ia menjelaskan bahwa tato-tatonya memiliki pesan yang bermakna. Kill of Tanah Abang melambangkan komitmennya terhadap keberanian, sementara Lonely Heart menandakan bahwa ia adalah seorang pejuang tunggal. Dalam hal kepercayaan agama, Bang Ucu Kambing adalah seorang pengikut Islam. Ia adalah seorang Muslim.